애초에 네가 원했던 게 이게 아니나? 아니, 뭐 또 칼 들고 한바탕 하려고? 그러니까 말하지 말고 그냥 해. 그냥 두고 보는 거야. 하지마. 네 가면 죽어. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok nelayan di dermaga Gumsan, Korea. Mereka terheran-heran ketika melihat sebuah kapal nelayan yang tak kunjung menepi di dermaga pelabuhan. Seorang nelayan bernama Choi mencoba untuk menghubungi kapal itu melalui radio, namun tidak mendapatkan respon apapun. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, Choi dan rekan-rekannya bergegas menarik kapal itu ke dermaga untuk memeriksanya. Begitu mereka naik ke kapal, mereka menemukan darah yang menetes hingga ke ruangan penampungan ikan. Mereka semua terkejut ketika menemukan mayat yang tergeletak dalam kapal itu. 뭐요? 뭐하는 새끼야? 네가 그랬어요? 저 새끼가. Waktu pun berganti dan memperlihatkan 10 tahun kemudian. Mari kita berkenalan dengan Kim. Dia adalah seorang petinggi sebuah gangster yang bernama Taiji. Saat itu dia sedang menemui kakak tertua di gangsternya, yang ternyata dia adalah Choi. Jadi diceritakan Choi ini telah bergabung dengan geng Taiji, geng yang saat itu berfokus pada bisnis dan tidak menyukai kekerasan. Saat itu Kim meminjam ekskavator milik Choi untuk bermain lelucon kepada teman-temannya. Dan dia adalah Hong yang sebentar lagi akan menikah. Sebagai bentuk perayaan dan perpisahan masa jomblonya, hook ini dikerjai dengan diikat pada ekskavator dan sesekali diangkat lalu ditenggelamkan ke laut. Tak lama kemudian, Kim mendapatkan kabar bahwa sedang dilakukan pesta narkoboy di salah satu lokasi bisnis mereka. Mengetahui hal ini, Kim dan anak buahnya Hyun segera berangkat menuju tempat kejadian. Setibanya di lokasi, terlihat sudah banyak polisi. Mereka disambut oleh seorang ketua polisi bernama Cho. Setelah memeriksa situasi dan kondisi di lapangan, Pak Cho memutuskan untuk tidak terlibat lagi karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Kim dan membiarkannya untuk mengatasi masalah ini. Saat Kim dan anak buahnya sedang memberi pelajaran orang-orang yang berpesta narkoboy, muncullah seorang pria dengan para anak buahnya. Pria itu adalah Chung. Dia anggota penting di organisasi Taiji dan dikenal dengan bisnis ilegalnya, yaitu jualan narkoboy. Setelah insiden itu, Kim, Choi, dan Chung memilih untuk bertemu ke sebuah kedai makanan dan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Tapi berbicara dengan Chung bukanlah hal yang mudah. Dia terkenal dengan temperamennya yang mudah meledak. Kim dan Choi pun hanya bisa pasrah membiarkan Chung meluapkan kemarahannya dan mereka memilih untuk diam. Tak lama kemudian pemimpin geng mereka yaitu Tuan Oh tiba di kedai itu. Tuan Oh kemudian meminta Chung untuk mengakhiri bisnis ilegalnya dan menjaga ketertiban dalam organisasi Taiji. 갱포 한 번만 더 강릉법에서 약분다리 보이잖아. 네 쌍파한테 구멍 나는데. 예, 알겠습니다. Dia sangat tidak ingin ada kekacauan dalam gengnya. Di tempat lain terlihat seorang pria yang sedang bersantai di atap gedung. Pria itu bernama Lee. Dia adalah seorang pimpinan salah satu gangster di kota Gangnam. Tiba-tiba anak buahnya datang dengan membawa seorang pemuda yang meminjam uang dari perusahaan yang dikelola oleh Lee dan gagal membayarkan hutangnya. Jadi, Lee ini adalah pemimpin gangster yang menjalankan bisnis pinjaman uang dan mengontrol perdagangan narkoboy di area Gangnam. Dia memiliki satu prinsip, semua orang yang berhutang kepadanya harus melunasi dengan cara apapun. Kemudian, Lee bersama anak buahnya dan pemuda itu pergi untuk bertemu ketua gangsternya. Tanpa basa-basi, Lee meminta imbalan atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir. Dia ini selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Dia juga meminta diberikan saham di resort Asra. Namun permintaan Lee ditolak oleh ketua geng itu karena dia telah diberikan perusahaan yang mengubahnya dari miskin menjadi kaya. 온갖 들어온 일 10년 넘게 도맡아 했으니까 절대 과한 거 아니에요. 아무것도 없던 새끼가. Merasa kecewa dengan penolakan itu, Lee langsung membunuh ketua gengnya. 대가리 같은. Tak lama polisi tiba di lokasi dan menemukan mayat bos geng itu.
serta anak buahnya dan seorang pemuda yang berhutang yang tinggal di sana. Pemuda yang berhutang itu kemudian mengakui perbuatannya, bahwa dialah pelaku pembunuhan itu. Di sini dia terpaksa mengaku karena untuk melunasi semua hutangnya. Di tempat yang berbeda, Kim datang mengunjungi Tuan Oh. Meskipun seorang bos gangster, Tuan Oh ini hidup dengan sederhana. Dia senang bercocok tanam untuk makan sehari-hari. Setelah itu, Tuan Oh mengajak Kim untuk melihat resort asra yang mewah dan indah yang ia bangun. Kemudian, Tuan Oh ingin agar Kim mengambil alih resort itu. Namun Kim menolak, menurutnya resort itu adalah milik geng Taiji dan dia tidak ingin memicu pertikaian antara anggota geng Taiji. Resort itu juga masih terletak di wilayah kekuasaan geng Chung yang dapat memicu peperangan antar geng. Tuan Oh menjelaskan kenapa dia ingin menyerahkan pengelolaan resort itu. Alasannya adalah dia ingin menikmati masa tuanya dengan tenang dan tidak ingin terlibat dalam urusan dengan pemegang saham baru yang tidak lain adalah Lee. Di sisi lain, Lee tampak sedang berada di sebuah apartemen dan tampaknya dia sedang lemas karena habis belah durian bersama wanita bernama Sun. Sebelum Lee pergi, dia meninggalkan sebuah pesan untuk Sun berapa nota pembayaran bunga hutang yang telah dia lunasi. Dengan kata lain, Sun telah membayar bunga hutangnya dengan cara mengeluarkan benih kecebong Lee. Setelah meninggalkan apartemen, Lee kembali menuju kantornya. Di sana dia bertemu dengan Shin, seorang anggota senior dalam geng mereka. Shin memberitahu kecurigaannya kepada Lee tentang kematian pemimpin mereka, yang ternyata itu semakin membuat kecurigaan kepada Lee karena kini dia telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Resort Astra setelah kejadian pembunuhan itu. Ketika Kim sedang berada di resort, tiba-tiba Lee datang dan meminta untuk melihat sketsa desain terbaru Resort Astra. Kemudian Kim mengajak Lee untuk minum di sebuah tempat dekat pantai. Di sana Kim meminta Lee agar tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan Resort Astra. Sebab Kim tidak ingin bisnis mereka tercemar narkoboy. Jika Lee tidak setuju, dia bisa menjual semua sahamnya. Walaupun marah, Lee akhirnya menyetujui permintaan itu dan meninggalkan Kim. 싫으면 지분도 사서 우릴 관리는 신경을 꺼이지. 뭐 최대 주주가 그렇다고 하면 난 인정한 걸로 알았게. Keesokan harinya adalah hari pernikahan Hong. Acara berlangsung dengan meriah. Namun situasi mendadak berubah ketika Chung muncul dan mulai membuat kekacauan. Di sini dia tidak setuju dengan keputusan Tuan Oh yang menunjuk Kim sebagai pengelola resort. 니 지금 뭐하나? 와, 신하 형이 이럴 줄은 몰랐네? 그 리조트 형님 준대요? Mereka pun cuma diam dan membiarkan Chung marah hingga pergi dengan sendirinya. Hari berganti, terlihat Chung dan Choi berada di pasar ikan. Mereka berbincang tentang keputusan yang telah diambil oleh Tuan Oh. Meski tidak sepakat, mereka memilih untuk tidak menantang keputusan itu sebagai tanda penghormatan mereka kepada Tuan Oh. Keesokan paginya, Lee kembali menemui Sun untuk meminta jatah lagi. Lee meminta Sun untuk melunasi pokok pinjaman, bukan hanya membayar bunga hutangnya saja. Dan karena tidak bisa membayar, lagi-lagi Sun terpaksa kasih jatah malam Jumatnya lagi. Setelah Lee merasa telah hidup kembali, ia dan Sun mendatangi rumah Tuan Oh. Melihat kedatangannya, Tuan Oh membiarkan Lee membantu menyelesaikan pekerjaannya menjemur hasil berkebunnya. Namun tiba-tiba Lee menusuk perut Tuan Oh dan meninggalkan pisau yang ia gunakan di tempat itu. 그게 왜 쓱 궁금할까? 뭐 따로 드릴 말씀은 없습니다. Dia kemudian memaksa Sun untuk mengaku sebagai orang yang membunuh Tuan Oh. Hal itu dilakukan untuk melunasi semua hutangnya. Mengetahui kejadian itu, Kim langsung pergi ke rumah sakit dan menemukan Tuan Oh sedang di ruang operasi. Namun sayang, upaya dokter tak mampu menyelamatkan Tuan Oh. Dengan kemarahannya, Kim pergi ke kantor polisi dan menghajar Sun tanpa tahu kejadian sesungguhnya. Setelah Kim merasa lebih tenang, kepala Cho memberitahunya bahwa Sun memiliki banyak hutang pada perusahaan Lee dan dia meyakini bahwa Lee terlibat dalam kematian Tuan Oh. Dia meminta Kim untuk bersabar dan bekerja sama untuk menangkap Lee. Hari berikutnya, suasana sedih mewarnai acara pemakaman Tuan Oh. Dia adalah seorang bos gangster yang sangat dicintai dan dihormati oleh semua bawahannya. Setelah upacara pemakaman itu, Kim berdiskusi tentang situasi saat ini dengan Chung dan Choi.
Kim meminta mereka untuk menahan diri dan tidak terburu-buru untuk bertindak. Ketika malam tiba, terlihat seorang anak buah Lee memasuki sebuah klub malam. Di sana Hong bersama anak buahnya sedang mempersiapkan operasi penangkapan. Dan jauh di tempat lain, Kim bertemu dengan Shin yang ternyata telah menunggu kedatangannya. Di sana Shin meminta bantuan Kim untuk menghabisi Lee. Namun dengan tegas Kim menolak permintaan itu. 뭐 동북개발 찢으면 어차피 새로 투자가 들어와야 하지 않겠습니까? 예? 아니, Sementara itu, Hyun menemui anak buah Lee yang baru saja ditangkap. Hyun dijanjikan kekayaan kepadanya jika mereka mau memberikan informasi tentang kapan dan di mana Lee akan melakukan transaksi narkoboy. Di markas polisi, Ketua Choi yang telah menerima informasi dari Kim segera memerintahkan timnya untuk langsung bergerak. Sementara itu, anak buah Lee terlihat tengah terburu-buru mengisi bahan bakar dan cepat-cepat meninggalkan lokasi. Kemudian, anak buah Lee memasuki sebuah pasar. Mereka membawa sebuah tas hitam dan langsung berpencar. Para polisi pun langsung mengejar dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. 따라보겠습니다. 사전을 잡았습니다. Akhirnya, para polisi berhasil menangkap anak buah Lee. Namun ternyata polisi telah terkecoh. Tas yang dibawa oleh anak buah Lee hanya berisi teh dan kopi, bukanlah narkoboy seperti yang mereka duga. Di sisi lain, ternyata narkoboy itu sudah diserahkan kepada orang lain di stasiun pengisian bahan bakar. Setelah mendengar kegagalan polisi, Chung memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Namun Choi terlihat tetap diam dan tiba-tiba mengeluarkan pisau. Ternyata Choi memilih berkhianat dan melawan Chung. Dan peperangan pun terjadi. 진짜 이런다고? Chung yang tampak sekarat menghubungi Kim dan meminta maaf atas segala perbuatannya. Melihat Chung masih hidup, musuh datang dan langsung mengakhiri hidupnya. 내 진짜 미안해. 이게 뭔 소리 하고 있나? 대답이나 하라고. Namun di waktu yang sama, sebuah mobil mendekat dan lampunya menyorot Kim dan Hyung. Hyung kemudian berjalan mendekati mobil itu untuk memeriksa. Tiba-tiba mobil itu langsung menabraknya dan tanpa basa-basi anak buah Lee langsung menusuk Kim dengan pisau. Namun Kim berusaha untuk melawan balik. Ketika anak buah Lee akan menyerang lagi, terdengar sirene polisi yang membuatnya segera lari. Kim terlihat sangat lemas, kehilangan banyak darah, namun beruntungnya mereka masih bisa selamat saat kejadian itu. 3 bulan berlalu, Ketua Choi tampak mendatangi Lee untuk membahas pengkhianatan yang dilakukan oleh Choi. Lalu Lee menjelaskan jika Choi mungkin tidak rela jika Kim menguasai resort itu sendirian, makanya dia berkhianat. 김길석이가 리조트 다 가져도 되냐고. 김 사장님 지금 어디 있는지 알아요? 어떻게 하려고? 아직까진 김 사장님이 최대 주주인데 없으니까 이래저래 이러는. Di sebuah pelabuhan, Kim tampak turun dari kapal dan disambut oleh Hyun yang telah menunggu kedatangannya. Setelah 3 bulan menghilang, sembari memulihkan luka tusukannya, Kim kini siap untuk kembali melanjutkan balas dendam. Sementara itu, di kantor polisi, sebuah percakapan antara Ketua Cho dan Sun terjadi. Terungkap bahwa selama 3 bulan terakhir, Ketua Cho ini rutin mengunjungi Sun dengan tujuan mencari tahu siapa sebenarnya pembunuh Tuan Oh. Meski dengan memberi informasi itu dapat mengurangi hukuman yang dihadapinya, Sun memilih untuk diam demi menjaga keselamatannya sendiri. Setelah itu, Kim bertemu dengan Ketua Cho. Ketua Cho ini memohon agar Kim tidak bertindak di luar hukum dan memintanya untuk tetap bersabar. Namun Kim menjawab bahwa dia sudah kehilangan sifat manusiawinya dan sekarang dia akan kembali menjadi iblis dalam hal menyelesaikan masalah. 길서가 너 먹이면 니라고 예의 없어? 그럼 되겠네. 나한테 맡기면 내가 잘 처리할게. 내가 네 이름 믿는데 네 말은 못 믿겠다. Kemudian Kim bertemu dengan Shin. Kali ini Kim meminta bantuan Shin untuk menghabisi Lee dan sebagai imbalannya, semua saham Kim akan diserahkan kepadanya. Tanpa ragu, Shin segera menyetujui penawaran itu. Di tempat lain, seseorang berambut panjang memberitahu Lee bahwa Kim kini bekerja sama dengan Shin. Adegan kemudian beralih ke pelabuhan tempat Kim bertemu dengan Choi.
Kim menceritakan masa lalunya, bagaimana dia sebelumnya adalah seorang nelayan yang selalu berusaha keras dan berdedikasi kepada Tuan Oh, sang pemimpin gangster. Meski Kim dan Choi sama-sama membangun resort, tetapi Tuan Oh lebih memilih menyerahkan resort itu hanya kepada Kim. Hal ini memicu kekecewaan Choi dan membuatnya untuk berkhianat. Hal itu dilakukan agar dia bisa memiliki resort itu sendirian. Kim kemudian meminta Choi untuk meminta maaf atas segala perbuatannya yang merugikan. Namun di sini Choi menolak. Dia merasa tidak ada yang perlu dia sesali. 결사가 내가 너한테 부탁하는 거 하자. 네가 다 모여야 된대. 저도 사과는 안 하겠습니다. Sementara itu, tanpa disadari, anak buah Lee telah memasuki bisnis yang sekarang dikuasai oleh Shin. Mereka telah jatuh pada jebakan yang dipersiapkan oleh Hyun dan pengikut setianya. Begitu pintu ditutup, pertarungan pun terjadi antara anak buah Lee dan semua anak buah Hyun. Di tempat lain, semua pengikut Lee berhasil dihabisi. Ketika Lee bersiap kabur, Ketua Cho datang dan membawa surat penangkapan meski surat itu adalah surat palsu. Setelah berhasil menangkap Lee, Shin tampak menghubungi tangan kanannya untuk menghabisi Kim, yang tanpa mereka sadari, mereka sedang diikuti oleh Hong dan anak buahnya. Sementara itu, tangan kanan Shin diserang oleh anak buah Hyung hingga dia pun tewas. Kita kembali ke Shin, yang tampaknya telah tewas, dan orang-orang suruhan Hong pun membalas si pria gondrong itu dengan cara yang sama. Di tempat lain, Ketua Cho dihadang oleh Kim dan anak buahnya. Kim sudah mengetahui bahwa surat penangkapan Lee itu adalah palsu. Kim meminta Ketua Cho untuk menyerahkan Lee kepadanya. Namun Ketua Cho menolak karena sebenarnya Ketua Cho melakukan ini karena dia tidak mau melihat Kim membunuh lagi dan tidak ingin menangkap Kim yang ia anggap sebagai sahabatnya. Akhirnya Ketua Cho pun menaiki mobil dan pergi. Kemudian Ketua Cho meminta Lee meninggalkan kota dan jangan pernah kembali. Di saat Ketua Cho lengah, Lee menyerang mereka yang mengakibatkan mobil terbalik. Di sini Lee berhasil keluar dari mobil dan bersiap melawan Kim dan anak buahnya. Sementara itu, Ketua Cho juga berhasil keluar dari mobil dan meminta Lee untuk tidak berhadapan lagi dengan Kim. Meski begitu, Lee mengabaikannya. Setelah mengalahkan semua anak buah Kim, Lee akhirnya berhadapan langsung dengan Kim. Kim pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Di sini Lee akhirnya memahami jika Kim ternyata lebih kejam daripada yang dia pikirkan. Di akhir film terlihat Kim memasuki sebuah resort. Dia merenungi betapa besarnya pengorbanan yang harus dilakukan untuk resort ini. Pak Camat suka malam Jumat dan film pun tamat.